Halo, selamat siang anak-anak semua. Jumpa lagi di acara PA Anak Geri Bandung. Dan hari ini kita mau melanjutkan seri eksposisi kitab Matius dengan judul Perumpamaan tentang ilalang dan gandum. Nah, kita mau bicara apa nih hari ini? Kenapa bicara tentang tanaman ilalang dan gandum? Kita mau sama-sama dengar ya. Tapi sebelumnya kita mau sama-sama latih lagu yang akan kita nyanyikan hari ini dengan judulnya Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Coba kita latih bait ke-1-nya ya. Hatiku penuh lagi girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Nah anak-anak, Bu Guru mau sedikit mengajak anak-anak lihat kata-kata yang ada di lagu ini ya. Lagu ini judulnya Aku Bernyanyi, bernyanyi tentang Yesus. Hatiku penuh girang. Girang itu apa sih? Senang banget gitu ya. Apa yang membuat hatinya senang? Apa yang membuat hatinya begitu gembira? Ternyata apa? Karena Yesus telah menyelamatkanku. Karena itu aku gak bisa berhenti untuk memuji Tuhan. Di bait keduanya kita lihat kata-katanya ya. Tengah segala manusia, di antara siapapun, Yesuslah yang terindah. Segala rahmat, anugerah, dan semua pemberiannya. Dan di bait yang ketiga, kita sama-sama lihat lagi. Yesus itu disebut apa? Setiawan. Setiawan itu berarti setia. Allah yang aku percaya itu adalah setia. Yesus itu adalah pelindungku yang kukuh. Waktu ombak bergelombang, kita dapat bersandar kepada Dia dan tidak menjadi goncang. Yuk kita sama-sama latih sekali lagi, kita coba latih bait keduanya. Tengah segala manusia, Ialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku ya terindah. Ya Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Nah anak-anak waktu menyanyikan lagu ini sambil pikir, benarkah Yesus yang terindah bagiku? Di Alkitab dikatakan, waktu kita dapat mengetahui apa itu yang benar, waktu kita dapat mengenal Yesus, itu lebih berharga daripada mendapatkan emas, perak, dan batu permata. Benarkah itu juga menjadi kesukaan cita bagi kita waktu kita bisa kenal Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita? Mari kita sama-sama berdiam diri, merenungkan dan bersiap hati untuk memasuki PA Anak hari ini. Tuhan terima kasih karena Engkau begitu setia. Waktu kami berubah tidak setia kepada Tuhan, Tuhan tidak membuang kami. Tapi Tuhan beranugerah, terus mengejar kami, menangkap kami. Kami layaknya seperti domba yang sesat. Mau kabur, mau lari daripada Tuhan. Tapi Tuhan tidak menyerah. Tuhan mencari kami, Tuhan mendapatkan kami, membawa kami kembali kepada Engkau. Seringkali kami
melakukan yang sebaliknya daripada lagu yang kami nyanyikan. Di lagu ini kami berkata, Engkau yang terindah. Hatiku hanya bersuka cita karena Engkau telah menjadi Allahku, penebusku. Tapi kalau mau jujur Tuhan, seringkali yang membuat kami bersuka cita bukan Tuhan. Kami bersuka cita akan hal-hal yang lain dalam hidup kami. Mungkin itu kenikmatan hidup, mungkin itu waktu kami jalan-jalan, mungkin waktu kami mendapatkan mainan yang kami pengen, mungkin kami mendapatkan sukacita karena benda-benda yang sebetulnya hanya bersifat sementara. Tapi tolong Tuhan pimpin kami supaya sampai kami dapat mengerti lagu yang kami nyanyikan ini. Mengalami sendiri bahwa sukacitaku, sumber bahagiaku adalah Engkau saja. Bukan segala kenikmatan, bukan segala harta benda yang dapat ditawarkan oleh dunia ini. Tolong Tuhan, waktu kami mendengarkan firman Tuhan hari ini, sekali lagi firman Tuhan menegur dosa kami, sekali lagi Tuhan mengingatkan kami akan besar kasih setia Tuhan. Tapi Tuhan, jangan biarkan kami pergi berlalu begitu saja tanpa menerima berkat dari kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, dalam nama-Mu kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, mari kita sama-sama menyanyikan lagu ini ketiga baitnya. Setelah itu kita akan mendengarkan firman Tuhan. Hatiku penuh lagi girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Tengah segala manusia, Dialah yang terindah. Segala rahmat anugerah, semua pemberiannya. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Ya sungguh setiawan, pelindungku yang kukuh. Meski ombak bergelombang, sandar Dia takkan goncang. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Ya terindah. Yalah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Mari kita sama-sama mendengarkan firman Tuhan hari ini. Selamat siang anak-anak. Wah, Ibu Iren sangat senang sekali hari ini bisa berjumpa kembali dengan anak-anak semua. Hari ini kita sama-sama kembali akan belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus dalam Matius pasal yang ke-13 ayat 24 hingga 30 dan dilanjutkan di ayat 36 sampai 43. Anak-anak, nanti anak-anak bisa baca di rumah dengan lebih teliti lagi, dengan lebih jeli lagi. Dan sekarang kita mau sama-sama mulai PA kita pada hari ini. Hari ini kita tidak akan membaca semua bagian Alkitabnya. Maka dari itu nanti di rumah coba baca lagi kembali ayat 24 sampai 30 dan 36 sampai 43. Nah, anak-anak sekalian, Ibu Iren mau tanya, siapa yang masih ingat cerita minggu lalu perumpamaan Tuhan Yesus juga? Ada yang masih ingat? Ya, betul sekali. Kita belajar tentang perumpamaan Tuhan Yesus tentang penabur. Masih ingat apa yang kita pelajari sama-sama dari cerita penabur? Ada penabur yang keluar menabur benih. Lalu ada 4 jenis tanah. Tapi di antara 4 jenis tanah ini,
cuman satu tanah yang subur, dan di tanah itu benih bisa bertumbuh dan berbuah begitu lebat, begitu banyak. Nah, anak-anak semua, siapakah penabur dalam cerita itu? Yaitu setiap orang yang mengabarkan firman Tuhan, setiap anak-anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan. Tuhan senang sekali kepada setiap anak-anak Tuhan yang memberitakan firman Tuhan, karena semua orang perlu mendengarkan firman Tuhan, semua orang perlu mendengarkan Injil. Dan Tuhan sangat senang kepada kita jikalau kita betul-betul memberitakan firman Tuhan melalui kehidupan kita, melalui perbuatan kita, melalui perkataan kita, melalui tindakan-tindakan kita. Kita memberitakan tentang Tuhan Yesus. Tuhan juga senang kalau kita mempersiapkan hati kita dan kita mendengarkan firman sehingga kita bisa bertumbuh dan berbuah lebih banyak lagi. Anak-anak yang menyimpan firman Tuhan di dalam hatinya, dia akan bertumbuh. Maksudnya apa? Ketika dia membaca firman, dia semakin mencintai Tuhan dan hidupnya akan dituntun semakin berubah, semakin baik. Ia jadi contoh yang baik di kelasnya, ia mengasihi teman-temannya, ia melakukan apa yang Tuhan senangi. Meskipun sulit, tetapi ia belajar untuk melakukan buah-buah roh. Nah, anak-anak tahu ya buah-buah roh apa? Kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, dan penguasaan diri. Wah, jadi seperti tanah yang baik, ia juga bertumbuh dengan baik, ada buah-buah yang dihasilkan. Tetapi hari ini kita juga akan belajar melalui perumpamaan yang lain. Tepat setelah perumpamaan tentang penabur, kita juga belajar perumpamaan yang lain hari ini, yaitu perumpamaan lalang dan gandum. Perumpamaan lalang dan gandum. Kalau perumpamaan penabur mengajarkan kita bahwa anak-anak Tuhan yang mendengarkan firman Tuhan dan melakukannya, dia pasti akan berbuah. Tetapi perumpamaan lalang dan gandum mau menunjukkan kepada kita bahwa waktu kita mau bertumbuh sebagai anak Tuhan, mau bertumbuh semakin cinta Tuhan, semakin menyatakan Injil kepada teman-teman kita, waktu kita bertumbuh, perjalanan itu tidak akan mudah. Wah, kenapa? Karena ada penabur yang lain, ada penabur yang lain. Anak-anak sekalian, mari sebelum kita bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, kita mempersiapkan hati kita sama-sama berdoa. Ibu Iren akan pimpin kita di dalam doa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur karena hari ini kami sekali lagi boleh mendengarkan firman Tuhan. Kami mohon kiranya Tuhan yang boleh menolong kami, baik-baik mendengarkan firman Tuhan, dan kiranya Tuhan boleh tolong kami sehingga kami boleh mengerti firman Tuhan. Dan juga tolong kami untuk menjalankan firman Tuhan. Pimpin juga Ibu Iren yang akan menyampaikan firman Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, amin. Tuhan, ada masalah. Wah, ada apa hambaku? Aduh, begini Tuhan, apakah Tuhan masih ingat benih gandum yang kita taburkan di ladang kita beberapa minggu yang lalu? Iya, saya masih ingat. Kenapa? Apakah ada yang terjadi? Iya Tuhan, hari ini saya pergi ke ladang, saya pergi mengecek benih yang kita taburkan itu, benih yang kita sudah tanam itu. Lalu maaf sekali Tuhan, saya harus kembali dengan berita buruk. Oh, berita buruk? Berita apa itu? Iya Tuhan, di ladang kita ada lalang. Ada lalang yang tumbuh di antara gandum-gandum itu. Loh, lalang? Kita tidak pernah menabur lalang, kita cuma pernah menabur gandum. Pasti ini adalah pekerjaan musuh-musuh kita. Lalu bagaimana ya Tuhan? Benar sekali itu pasti bukan kita, itu pasti musuh-musuh kita. Tapi sekarang bagaimana Tuhan? Apakah aku harus pergi mencabut lalang-lalang itu? Mumpung mereka masih muda, mumpung mereka belum bertumbuh, saya bisa cabut sekarang. Lalu Tuannya bilang, tidak, jangan sekarang. Karena di bawah tanah, akar lalang dan gandum itu saling terlilit. Sehingga kalau kamu tarik lalang, pasti gandum itu juga ikut tercabut. Lalu waktu lalang dan gandum masih kecil, masih belum terlalu bertumbuh, mereka itu kelihatannya sangat mirip.
Jadi kamu mungkin bisa salah, kamu mungkin mencabut gandum. Nah, bagiku semua gandum berharga, maka biarlah mereka tumbuh dulu bersama-sama. Biarlah lalang dan gandum itu tumbuh bersama-sama. Setelah itu ketika tiba masa panen, cabut, kemudian pisahkan antara gandum dan lalang. Yang gandum masukkanlah ke dalam lumbung kita, tetapi yang lalang buanglah itu ke dalam api yang menyala-nyala. Wah, anak-anak sekalian, ini adalah perumpamaan Tuhan Yesus selanjutnya. Tuhan Yesus mengatakan bahwa kerajaan Allah seperti cerita lalang dan gandum ini. Anak-anak masih tahu kan ketika Tuhan Yesus bercerita ini, Tuhan Yesus cerita kepada apa? Kepada siapa? Kepada orang banyak. Dan pada hari itu banyak orang yang sedang menunggu apa? Sedang menunggu pembebasan mereka dari kerajaan Romawi. Kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang kasar, yang curang, yang kejam. Mereka selalu meminta pajak yang besar. Padahal sebagian besar dari mereka hidup sangat sederhana. Hidup hanya bekerja sebagai seorang petani, sebagai nelayan, sebagai tukang kayu. Dan mereka dituntut bayar pajak yang besar. Wah, sedih sekali, kejam sekali. Itu sebabnya orang-orang Yahudi sangat-sangat menantikan Mesias. Kenapa? Karena Mesias itu adalah raja. Karena merekalah yang akan menghancurkan kerajaan Romawi itu. Nah, mereka berpikir demikian. Mereka berpikir bahwa ketika nanti Mesias itu akan datang, Mesias itu akan menghancurkan kerajaan Romawi. Lalu kita jadi kerajaan yang baru. Lalu anak-anak, apakah benar demikian? Nah, sekarang ibu mau tanya beberapa pertanyaan. Apakah Yesus benar adalah Mesias? Ya, benar. Yesus adalah Mesias. Itu sebabnya kita sebut Tuhan Yesus sebagai Kristus. Karena Kristus artinya adalah Raja yang diurapi. Tetapi anak-anak, apakah benar bahwa Israel atau orang-orang Yahudi akan memiliki kerajaan mereka sendiri? Apakah kerajaan itu akan dibangun dengan cara yang mereka sukai? Dengan cara menumpas kerajaan Romawi. Wah, nanti ada kerajaan yang lebih besar yang akan menekan kerajaan Romawi. Ternyata tidak. Yesus Kristus datang untuk mewartakan datangnya kerajaan Allah. Tapi apakah kerajaan Allah yang ada dalam pikiran Tuhan Yesus beda dengan pikiran manusia? Ya, beda. Lalu di mana bedanya? Nah, anak-anak sekalian, hari ini kita akan belajar tiga hal penting dalam perumpamaan ini. Yang pertama, ada 2 jenis penabur. Yang kedua, ada 2 jenis benih. Dan yang ketiga, ada 2 jenis pertumbuhan. Sekali lagi ya, 3 poin yang kita akan pelajari hari ini. Yang pertama, 2 jenis penabur. Yang kedua, 2 jenis benih. Dan yang ketiga, 2 jenis pertumbuhan. Nah, anak-anak, kita lihat dulu yang pertama, 2 jenis penabur. Anak-anak, ketika kita membaca perumpamaan dan kita bingung artinya, maka yang paling pertama dan penting untuk kita lakukan adalah kita melihat apakah Tuhan Yesus sendiri menjelaskan arti perumpamaan. Dan kita sangat bersyukur karena di ayat 36 sampai 43 Tuhan Yesus menjelaskan arti perumpamaan lalang dan gandum. Tuhan Yesus menyebutkan bahwa di dalam cerita ini ada 2 jenis penabur. Yang pertama, penabur atau tuan yang memiliki ladang itu. Yang kedua adalah musuh dari tuan pemilik ladang. Jadi yang pertama, pemilik ladang atau tuan itu. Penabur yang kedua adalah musuh dari pemilik ladang. Nah, kita lihat dulu yang pertama. Penabur yang pertama, yaitu tuan yang memiliki ladang itu. Yesus mengajarkan kita bahwa penabur yang pertama adalah penabur yang menabur benih yang baik. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa ia adalah anak manusia. Anak manusia? Apa itu anak manusia? Apakah anak manusia itu sama seperti kita? Kan saya anak dari mama dan papa saya. Kan orang tua kita manusia. Jadi kalau saya anak dari manusia, berarti saya anak manusia. Apakah benar demikian? Tetot. Tidak, anak-anak sekalian. Alkitab mengajarkan kita
bahwa yang disebut sebagai anak manusia adalah Tuhan Yesus. Loh, kok bisa Tuhan Yesus? Bukankah Tuhan Yesus tidak dilahirkan karena manusia? Bukankah Alkitab berkata bahwa Tuhan Yesus dikandung dalam roh? Lalu kenapa disebutkan bahwa Tuhan Yesus adalah anak manusia? Anak-anak masih ingat ya prinsip tadi? Kalau ada yang kita tidak mengerti di dalam Alkitab, maka kita harus cari tahu dahulu apakah ada bagian Alkitab yang lain yang menjelaskan artinya. Apakah ada bagian Alkitab lain yang menjelaskan arti anak manusia? Ada. Nah, sekarang kita lihat Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Daniel pasal yang ke-7 ayat 13 sampai 14. Justru di dalam bagian ini artinya berbanding terbalik dengan apa yang kita pikirkan. Kita sering berpikir mungkin gelar anak manusia itu bukan gelar yang bagus. Itu bukan sebutan yang keren. Tetapi sekarang kita coba lihat ya. Daniel pasal 7 ayat 13 sampai 14. Nah, Ibu Iren akan bacakan bagi kita. Aku terus melihat dalam penglihatan malam itu tampak seorang seperti anak manusia datang dengan awan-awan di langit. Ia sampai kepada yang lanjut usianya itu dan dibawa ke hadapannya. Lalu diberikan kepadanya kekuasaan, kemuliaan, dan kerajaan. Supaya orang-orang dari segala bangsa, suku bangsa, dan bahasa mengabdi kepadanya. Kekuasaannya adalah kekuasaan yang kekal, yang tidak akan lenyap. Dan kerajaannya adalah kerajaan yang tidak akan musnah. Wah, anak-anak sekalian, ini adalah arti anak manusia di dalam Daniel pasal 7. Dan kita lihat anak manusia datang dengan awan-awan di langit. Anak-anak, ini biasanya menunjukkan bukan manusia, bukan manusia seperti kita, tetapi ini menunjukkan satu figur ilahi, Karena datang dengan awan-awan di langit biasanya menunjukkan kehadiran ilahi. Tetapi tidak hanya itu, yang penting juga di sini adalah bahwa anak manusia disebutkan memiliki kuasa, memiliki kemuliaan, memiliki kerajaan. Dan kerajaannya tidak akan berkesudahan sampai selama-lamanya. Wah, berarti anak manusia adalah Mesias yang diberi otoritas untuk memerintah selama-lamanya. Lalu, siapakah anak manusia ini? Dia disebut juga Mesias atau Tuhan Yesus. Nah, anak-anak sekalian, Tuhan Yesus datang untuk menghadirkan kerajaan Allah di bumi ini. Lalu bagaimana caranya? Apakah ia sama seperti orang Yahudi inginkan? Apakah Tuhan Yesus datang dengan pasukan army, pasukan tentara yang besar untuk melumpuhkan kerajaan Romawi? Jadi untuk melumpuhkan kerajaan Romawi pada hari itu, kerajaan Romawi itu adalah kerajaan yang besar, kerajaan yang adikuasa. Lalu kerajaan yang adikuasa, kalau yang paling kuat supaya dia dikalahkan, dia harus dikalahkan lebih kuat atau lebih lemah? Lebih kuat, tentu lebih kuat. Tetapi kuatnya dalam arti apa ya? Apakah Tuhan Yesus datang untuk menyerbu kerajaan Romawi? Tidak, anak-anak sekalian. Tuhan Yesus datang menghadirkan kerajaan Allah bukan dengan kekuatan yang hebat, bukan dengan pedang, bukan juga dengan kekejaman, bukan dengan pajak yang lebih tinggi, bukan dengan pasukan tentara yang lebih besar, bukan. Tetapi dengan cinta kasih, dengan melayani, dengan menyatakan keadilan. Dengan cinta kasih, dengan melayani, dan dengan menyatakan keadilan. Misalnya anak-anak, ketika Tuhan Yesus menerima orang berdosa datang kepadanya, perempuan sundal yang datang kepadanya, orang Samaria, orang sakit kusta yang datang kepadanya. Anak-anak, hari itu orang-orang seperti ini, perempuan sundal, orang Samaria, orang sakit kusta, pada saat itu orang minggir, tidak mau ketemu, tidak mau dekat-dekat. Kamu orang berdosa, kamu orang yang jijik di mata Tuhan. Wah, tapi mereka tidak merasa diri mereka juga adalah orang yang perlu anugerah Tuhan. Nah, anak-anak, tetapi Tuhan Yesus berbeda dengan orang-orang pada saat itu. Tuhan Yesus datang mengasihi mereka. Tuhan Yesus datang menerima mereka.
Tuhan Yesus tidak menolak mereka. Tuhan Yesus datang justru melayani mereka. Tuhan Yesus menerima mereka. Tuhan Yesus tidak jijik dengan mereka. Dan dalam kerajaan Allah tidak ada penindasan terhadap orang lemah, tidak ada kekejaman. Tapi yang ada adalah kesucian, belas kasihan, keadilan, pengampunan. Nah, anak-anak sekalian, inilah yang dinyatakan oleh Tuhan Yesus. Dan Tuhan Yesus berkata bahwa dunia ini seperti ladang. Dunia ini seperti ladang. Dan Tuhan menghadirkan kerajaan Allah itu di ladang ini, di bumi ini. Nah, bagaimana caranya? Nanti kita akan sama-sama lihat. Caranya adalah Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik. Tuhan Yesus menaburkan benih yang baik. Nanti kita akan lihat sama-sama apa artinya benih yang baik. Tapi sekarang coba kita lihat dulu jenis penabur yang kedua. Kalau yang pertama adalah Yesus sebagai penabur, anak Allah, anak manusia. Mesias itu adalah penabur dan dia menaburkan benih yang baik. Lalu penabur yang kedua ini adalah musuh-musuh kerajaan Allah. Musuh kerajaan Allah. Siapakah dia? Tuhan berkata, Tuhan Yesus menjelaskan bahwa itu adalah setan. Itu adalah iblis. Setan selalu mencari kesempatan untuk merusak apa yang baik yang dikerjakan oleh Tuhan. Setan itu bekerja sangat giat, dia sangat pintar, sangat cerdik untuk merusak benih-benih yang baik, untuk merusak apa yang baik yang dikerjakan sebelumnya oleh Tuhan, untuk merusak benih-benih yang baik itu. Nah, coba kita lihat ya. Apakah mereka atau musuh-musuh ini datang ketika hari masih siang? Tidak, mereka datang malam-malam di ladang. Di ladang pada saat itu tentu tidak terang kalau malam hari karena tidak ada lampu seperti hari ini, tidak ada lampu jalanan. Maka di tengah malam tidak ada yang lihat, mereka menabur benih-benih yang buruk atau yang kita sebut sebagai lalang. Lalang. Wah, anak-anak tahu tidak? Pada zaman itu menabur lalang di ladang gandum itu adalah sebuah kejahatan berat. Kenapa? Karena menabur lalang selalu sifatnya merusak. Selalu sifatnya merusak. Orang bisa gagal panen, ladang orang juga bisa rusak. Nah, maka orang-orang yang menabur lalang akan menerima hukuman yang berat. Lalu kenapa mereka tetap melakukannya? Alkitab berkata bahwa setan atau iblis itu adalah musuh anak manusia. Mereka tidak suka jikalau benih-benih itu tumbuh dengan baik. Benih-benih yang baik itu bertumbuh dengan baik, maka mereka menabur benih-benih yang jelek. Nah, anak-anak, musuh Allah atau iblis tujuannya cuma satu, yaitu dia menolak Allah dan menolak apa yang dilakukan oleh Allah. Dia selalu berusaha merusak apa yang Allah pandang baik. Maka mereka dengan berani meskipun tahu itu tidak benar, tahu itu salah, tahu akan dihukum. Wah, jangan salah anak-anak, setan juga akan dihukum nantinya. Tapi mereka tetap berani melakukannya. Karena kenapa? Karena mereka adalah musuh. Fokusnya cuma satu, yaitu merusak. Merusak. Nah, mereka tetap berani melakukannya dan mereka melakukannya dengan penuh strategi, dengan penuh perhitungan supaya sebisa mungkin mereka tidak gagal. Nah, anak-anak, Ibu Iren kasih tahu ya, rencana musuh untuk menabur benih buruk itu adalah strategi yang pintar sekali. Karena kenapa? Nanti kita lihat bahwa akar daripada lalang itu dia akan melilit akar gandum. Dan lalang itu betul-betul mirip sekali dengan gandum. Tetapi ketika tumbuh itu akan berbeda. Nanti kita akan bahas di dalam bahasan kita nanti poin kedua tentang dua jenis benih. Nah, tetapi sekarang Ibu Iren mau sampaikan hal yang penting. Anak-anak, setan atau iblis itu sangat pintar untuk membuat anak-anak Tuhan tidak lagi taat kepada firman Tuhan, tidak lagi hidup baik-baik, tidak lagi mau baca firman Tuhan, dan tidak lagi mau menjadi kesaksian yang baik. Dan biasanya mereka akan menipu. Wah, hari ini ya anak-anak sekalian, begitu banyak tipuan daripada setan yang kita lakukan, yang kita percayai. Anak-anak sekalian, Ibu Iren mau kasih tahu kepada anak-anak bahwa rencana musuh untuk menaburkan benih buruk itu adalah strategi yang sangat-sangat pintar.
Nanti kita lihat mengapa, yaitu salah satunya karena mereka keduanya sangat mirip antara gandum dan lalang itu ketika mereka belum bertumbuh sampai besar, bertumbuh tinggi, lalu akar dari lalang itu dia akan melilit akar gandum itu di bawah tanah. Nah anak-anak sekalian, hari ini Ibu mau sampaikan kepada anak-anak hal yang penting, yaitu setan atau iblis itu sangat pintar untuk membuat anak-anak Tuhan tidak lagi taat kepada firman Tuhan, tidak lagi hidup dengan baik-baik, tidak lagi mau membaca firman Tuhan. Dan biasanya mereka akan menipu kita. Hal-hal yang kita pikir biasa untuk kita lakukan, hal-hal yang kita pikir oke saja untuk kita lakukan, toh tidak merugikan orang lain. Nah itu semuanya mungkin, bukan lagi mungkin, tetapi hal yang jahat yang kita lakukan dan kita pikir itu baik-baik saja, itu adalah tipuan setan. Maka jangan kita mendengarkan dia, mari kita taat firman Tuhan. Nah sekarang kita mau lihat bagian yang kedua, yaitu karena ada 2 jenis penabur, maka sekarang kita lihat ada 2 jenis benih. 2 jenis benih, ada 2 jenis benih, yaitu benih yang baik atau gandum dan benih yang tidak baik, benih buruk atau lalang. Anak-anak, sama seperti ada 2 jenis penabur, maka ada 2 jenis benih. Tuhan Yesus menyatakan bahwa benih yang baik atau gandum itu adalah anak-anak kerajaan Allah. Anak-anak sekalian, apa ya yang menjadi ciri anak-anak kerajaan Allah? Apakah anak-anak kerajaan Allah pasti kaya-kaya? Wah, hari ini banyak sekali pengajaran yang tidak benar. Ada yang mengatakan bahwa kamu kan orang Kristen, kamu anak raja, berarti kamu pasti akan dilimpahi oleh berkat-berkat Tuhan, yaitu kesuksesan, kekayaan. Ada yang mengatakan kamu dilahirkan sebagai kepala bukan ekor. Wah anak-anak sekalian, apakah benar ini adalah ciri anak-anak kerajaan Allah? Apakah kekayaan, kesuksesan jadi satu-satunya ciri daripada anak-anak kerajaan Allah? Wah kalau begitu susah loh, karena Tuhan Yesus di dalam dunia ini tidak satu pun lumbung dia punyai ketika dia naik ke sorga. Dia datang tidak untuk mengejar kesuksesan. Dia tidak datang untuk mengejar kekayaan. Dia justru menderita. Dia justru memberikan dirinya. Dia menderita, dia menanggung penderitaan yang begitu besar. Dia tidak datang untuk senang-senang. Dia datang untuk melayani. Dia datang untuk melawat orang-orang berdosa. Nah, lalu berarti ajaran-ajaran seperti ini adalah ajaran-ajaran yang salah. Ini bukan sesuai dengan firman Tuhan. Lalu, apa ciri anak-anak kerajaan Allah? Sebuah kerajaan pasti memiliki penguasa dan aturannya. Kalau di Indonesia, kita punya presiden sebagai pemegang kekuasaan tertinggi. Kemudian kita juga punya aturan-aturan, yaitu kita punya undang-undang, kita punya banyak sekali peraturan yang jelas yang diatur di dalam negeri kita. Nah di dalam kerajaan Allah, penguasanya siapa? Tentu saja adalah Allah. Dan tadi dijelaskan bahwa dalam kerajaan Allah, Kristus sudah diberikan otoritas sebagai raja. Dan aturan kerajaan Allah berarti firman Tuhan. Firman Tuhan. Maka anak-anak, apa itu ciri anak-anak kerajaan Allah? Anak-anak kerajaan Allah adalah mereka yang bersaksi tentang Kristus dan taat kepada perintah Allah. Mereka yang bersaksi tentang Kristus dan taat kepada perintah-perintah Allah. Bersaksi tentang Kristus, apa maksudnya Ibu Iren? Bagaimana caranya saya bersaksi tentang Kristus? Bersaksi tentang Kristus artinya kita menyatakan hal-hal yang benar tentang Kristus. Hal-hal yang benar tentang Kristus. Jika Kristus adalah Allah yang penuh dengan kasih, maka kita juga harus mengasihi. Jikalau Kristus adalah Dia yang adil, maka kita juga harus adil. Jikalau Kristus adalah benar, maka kita harus juga benar. Jikalau Kristus adalah pribadi yang suci, maka kita juga harus hidup suci. Nah anak-anak sekalian, itu sebabnya kalau misalnya kita mengatakan saya Kristen, tapi kita suka berbohong, itu berarti kita gagal bersaksi tentang Allah, tentang Kristus. Karena Kristus adalah benar. Kristus adalah benar. Dalam diri Kristus tidak ada kebohongan. Begitu juga misalnya kita mengatakan saya Kristen, tetapi kita suka membuat hati teman kita sedih. Kita membuli orang lain. Kita tidak suka berbagi kepada orang yang membutuhkan, kepada orang miskin.
kita tidak suka menolong mereka yang membutuhkan pertolongan, maka kita gagal bersaksi tentang Allah. Karena Kristus adalah pribadi yang begitu penuh dengan kasih. Kristus adalah kasih. Kristus adalah Allah yang penuh belas kasihan, yang penuh pengampunan, yang mengasihi kita. Anak-anak sekalian, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, kita tahu ya ayat ini ya, sehingga ia mengirimkan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan meroleh hidup yang kekal. Perbuatan kasih yang paling besar yang kita terima adalah Kristus mati di atas kayu salib bagi kita, mengampuni dosa-dosa kita, membayar lunas utang dosa-dosa kita. Lalu jikalau Kristus juga mengampuni kita, apakah kita juga harus mengampuni yang lain? Ya, jikalau Kristus mengasihi kita, maka apakah kita juga harus mengasihi yang lain? Ya, nah inilah cara kita bersaksi tentang Kristus. Dengan cara begini kita akan bertumbuh. Anak-anak sekalian, jikalau ada benih yang pertama, benih yang baik, yaitu anak-anak kerajaan Allah. Lalu benih buruk atau lalang itu siapa? Lalang itu siapa? Dikatakan bahwa benih buruk atau lalang itu adalah anak-anak si jahat, anak-anak setan, anak-anak si jahat, anak-anak iblis. Dan mereka, si iblis itu juga menaburkan benih itu, dan benih-benih ini juga bertumbuh. Benih-benih ini juga bertumbuh. Tetapi benih ini tidak sama dengan benih yang baik. Lalang dan gandum itu mirip, tetapi mereka sebenarnya sangat-sangat berbeda. Nah, semirip-miripnya lalang dan gandum, ada perbedaan yang penting di antara keduanya. Apa saja? Misalnya, lalang kalau misalnya dia bertumbuh, ketika ia bertumbuh, dia tidak akan berubah. Dia tidak akan berubah warna, dia tidak akan lebih cantik. Tetapi kalau gandum itu warnanya, waktu dia bertumbuh, dia akan menjadi warna yang cantik, kuning keemasan yang cantik. Sedangkan lalang dia tidak berubah warna. Lalu misalnya gandum ketika tumbuh dia berakar kuat di dalam tanah. Tetapi akar lalang itu terlilit di akar gandum. Itu sebabnya Tuhan Yesus tadi bilang jangan cabut dulu. Karena ketika lalang dicabut akarnya melilit akar gandum. Jadi gandum juga bisa ikut tercabut. Lalu yang ketiga dan yang paling penting adalah gandum itu ada hasilnya. Gandum itu ada hasilnya, tetapi lalang itu tidak ada hasilnya. Gandum ketika bertumbuh dan panen, ia akan menghasilkan makanan yang baik, makanan yang bernutrisi. Tetapi lalang, dia tidak menghasilkan apa-apa. Lalang tidak bisa dimakan dan bahkan beracun jika dimakan. Nah, dengan kata lain, anak-anak kerajaan Allah adalah orang-orang yang hidupnya mengasihi Tuhan, mentaati firman Tuhan, dan menjadi orang-orang yang kesaksiannya baik. Mereka adalah orang-orang yang dipakai Tuhan berguna dimanapun mereka berada dan mereka bertumbuh. Mereka bertumbuh. Nah, ini beda dengan anak-anak dari iblis atau setan itu. Mereka adalah mungkin orang-orang yang kelihatannya benar, tetapi mereka tidak bertumbuh. Mereka sama sekali tidak berguna karena mereka tidak sesuai dengan kebenaran firman Tuhan dan tidak mentaati firman Tuhan. Lalu apa yang terjadi dengan dua jenis benih ini? Kita lihat kedua benih ini dikatakan tumbuh bersama-sama. Dua benih ini tumbuh bersama-sama tetapi keduanya menghasilkan hasil yang berbeda. Benih yang baik akan bertumbuh dan akan dikumpulkan masuk ke kerajaan Allah. Benih atau gandum itu makin hari dia makin berakar kuat dan dia bertumbuh. Meskipun ada lalang. Meskipun ada lalang. Itu artinya bahwa anak-anak kerajaan Allah diizinkan hidup bersama dengan anak-anak kegelapan. Menurut kamu, apakah sulit untuk mereka bersama-sama hidup? Ya pasti sulit. Karena anak-anak kerajaan Allah seringkali disusahkan hidupnya dengan anak-anak kegelapan. Sering kali hidupnya disusahkan oleh anak-anak kegelapan. Misalnya ketika kita mau setia kepada firman Tuhan, tetapi kita diejek akhirnya karena kita mencintai firman Tuhan. Kita dibilang kamu sok suci, tidak usah sok suci. Wah anak-anak, lalu misalnya kita dijauhkan gara-gara kita disebut sok suci. Anak-anak, biasanya kita diperhadapkan dengan pilihan. Saya tetap ikut firman atau saya ikut teman. Kalau misalnya saya ikut firman, kemungkinan besar saya tidak punya teman. Tetapi kalau saya punya teman yang banyak,
saya tidak hidup suci, saya tidak hidup berdasarkan firman, maka mana ya yang lebih penting? Anak-anak sekalian, mari kita tetap berpegang kepada firman Tuhan. Berpegang kepada firman Tuhan. Wah, kalau misalnya kita lihat di Alkitab, kita lihat bahwa anak-anak Tuhan, gereja-gereja Tuhan itu seringkali disulitkan hidupnya dengan orang-orang yang tidak percaya kepada Tuhan oleh anak-anak kegelapan itu. Misalnya karena cinta Tuhan mereka akhirnya disiksa. Karena cinta Tuhan mereka akhirnya menerima penderitaan. Tetapi anak-anak seperti benih atau gandum itu yang baik, dia akan makin berakar. Dia berakar dan dia tumbuh sampai akhir. Dia pasti tidak akan meninggalkan imannya. Nah, ini juga adalah anugerah daripada Tuhan, kekuatan daripada Tuhan tentu saja. Nah, kita bersyukur untuk itu. Dan sekarang kita lihat benih yang jahat. Benih yang jahat, yaitu benih yang akan dibuang dan dibakar. Lalu jadi benih yang jahat ini ketika dia tumbuh, benih ini hanya diberikan sekian waktu saja untuk mengganggu anak-anak kerajaan Allah. Itu tidak selamanya dan ia juga pasti akan dihukum. Nantinya ya seperti perumpamaan kita dikatakan, lalang itu akan dikumpulkan dan dibuang ke dalam api. Jadi nantinya anak-anak kegelapan itu pasti akan dihukum. Pasti akan dihukum. Anak-anak, inilah yang kita bisa pelajari dari perumpamaan lalang dan gandum. Kalau perumpamaan penabur kita belajar bahwa kita bertumbuh di dalam firman. Kita mentaati firman Tuhan, kita betul-betul mempelajari firman Tuhan dan mentaatinya, maka kita akan bertumbuh. Kita akan berbuah lebat. Tetapi waktu mau bertumbuh itu susah karena ada lalang. Tapi kita mengucap syukur karena kita tidak sendirian. Waktu kita bertumbuh sebagai orang Kristen, kita terus dikuatkan oleh Tuhan melalui firman Tuhan dan juga melalui gereja Tuhan. Nah, kita bersyukur kepada Tuhan jikalau kita masih berada di gereja-gereja yang baik. Kita bersyukur kepada Tuhan kalau misalnya anak-anak Tuhan yang hari ini sedang di dalam masa yang sulit karena mereka mungkin tinggal di daerah yang menolak kekristenan. Kita bersyukur karena Tuhan masih pegang iman mereka. Nah, anak-anak sekalian, mari kita juga belajar hidup suci di hadapan Tuhan, belajar mentaati firman Tuhan meskipun susah. Meskipun mungkin nantinya kita ditolak, tetapi kita bersaksi tentang Tuhan, kita makin berakar kepada firman Tuhan, dan kita jadi saksi yang baik. Nah, sekarang mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa untuk orang-orang yang sedang dalam masa yang sulit saat ini, keadaan yang sulit, orang-orang Kristen di tempat yang sulit, dan kita juga berdoa untuk diri kita, untuk kita juga boleh bertahan, untuk kita juga boleh terus setia kepada Tuhan. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami mengucap syukur untuk firman Tuhan yang kami boleh dengarkan hari ini. Dan hari ini kami datang berdoa untuk orang-orang yang menderita. Mungkin mereka menderita karena mereka berada di tempat-tempat di mana kekristenan tidak diperbolehkan. Bahkan beberapa di antara mereka mungkin dianiaya, dimasukkan penjara, ditahan di dalam sel-sel bawah tanah. Kami datang berdoa ya Tuhan, kiranya Engkau yang boleh menolong setiap anak-anak-Mu dan kiranya Tuhan yang boleh terus memperkuatkan iman mereka melalui firman Tuhan dan mereka terus berharap kepada Tuhan. Kami juga berdoa untuk kami ya Tuhan. Kiranya ya Tuhan ketika kami bertumbuh semakin hari semakin dewasa di dalam iman kami, Tuhan yang boleh tolong kami untuk tetap setia kepada firman Tuhan, untuk bersaksi tentang Tuhan di dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Ini doa kami mengucap syukur karena Kristus melalui kematiannya menebus dosa kami dan melalui kebangkitannya Dia menang atas kuasa dosa. Sehingga kami pun tidak lagi dibelenggu oleh dosa dan kami diperkenankan hidup untuk Tuhan. Terima kasih Tuhan, tolong kami untuk hidup suci di hadapan Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Anak-anak bersyukur untuk firman Tuhan yang boleh kita dengarkan hari ini. Tadi apa dibandingkan antara ilalang dan
gandum, ya. Kelihatan sekilas dua-dua seperti sama, seperti mirip, ya. Tapi kalau gandum memberikan makanan, memberikan kesehatan untuk kita bisa makan, sedangkan ilalang hanya tanaman liar. Tapi bagaimana dengan kita? Kalau Tuhan uji, kita itu sebetulnya seperti ilalangkah atau kita seperti gandumkah? Ada yang kelihatan seperti pengikut Kristus, seperti orang percaya. Hidupnya begitu baik, begitu lurus, tapi ternyata hatinya jauh daripada Tuhan. Hidupnya jauh daripada Tuhan. Biarlah waktu Tuhan melihat kita, waktu kita bertemu dengan Tuhan nanti juga, Tuhan melihat bahwa sungguh kita adalah pengikut Kristus yang sejati. Dan Tuhan boleh mengatakan kepada kita, kemarilah hambaku yang setia. Kemarilah pengikut-pengikutku yang sejati. Mari kita sama-sama menyanyikan lagu Ku Bernyanyi Tentang Yesus. Kita nyanyikan bait ke-1-nya saja. Hatiku penuh lagi girang, Yesus telah selamatkanku. Puji muliakan nama-Mu yang sucikan hatiku. Ku bernyanyi tentang Yesus, bagiku Dia terindah. Dialah Tuhan mukalisku, mati untuk daku. Sekian PA hari ini. Tuhan memberkati kalian, Tuhan menyertai kalian. Sampai jumpa minggu depan ya anak-anak. Bye.